Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bagi kita semua. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2020-2021. SMP Negeri 2 sudah menjadi pilihan kalian semua untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Perkenalkan, saya Ibu Tia Fatma Santi Huspa akan memberikan materi pendidikan karakter. Materi ini merupakan materi wajib disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Harapan Ibu, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung, bermain bersama, belajar bersama, berinteraksi bersama. Ya, tapi kalian harus sabar. Tetap di rumah saja, karena bagi kami keselamatan, kesehatan kamu tetap yang utama. Selanjutnya, mari kita simak materi pendidikan karakter. Jangan lupa untuk membuat rangkumannya di akhir kegiatan nanti. Kita awali dari pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, keindahan, kepedulian, tanggung jawab, keimanan, kebaikan. Kemudian, pendidikan yang berbasis karakter mengintegrasikan informasi yang diperoleh selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Sosok dirinya tampak memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan perbuatannya menjadi produktivitas. Banyak para tokoh mencoba mendefinisikan pendidikan karakter. Di antaranya ada Licona. Licona mendefinisikan secara sederhana bahwa pendidikan karakter adalah segala usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, memperlakukan nilai-nilai etika. Suyanto 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir, cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kertajaya 2010 mendefinisikan bahwa karakter adalah ciri yang dimiliki suatu benda atau individu yang nanti menjadi mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Pendidikan karakter bertujuan mengetahui berbagai karakter baik manusia. Karena kita akan hidup secara bersosialisasi, kita butuh memahami karakter-karakter manusia yang ada di lingkungan kita. Dapat menafsirkan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku karakter dalam kehidupan sehari-hari, memahami perilaku karakter yang dikelola dengan baik. Mengapa perlu pendidikan berbasis karakter? Tindakan kekerasan, perilaku yang tidak baik, runtuhnya budi pekerti yang luhur, sikap semau gue, tidak disiplin, anarkis, tidak sabar, korupsi, tidak jujur, budaya nerabas, terus rentannya kemandirian. Ini yang menjadikan dasar mengapa kita perlu pendidikan berbasis karakter. Dari situasi tersebut, memang sangat diperlukan dasar argumen adanya kebutuhan nyata yang mendesak.
peranan sekolah dan pendidikan moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai-nilai kemasyarakatan, tetap adanya kode etik dalam masyarakat. Itu yang menyebabkan kenapa perlu pendidikan berbasis karakter. Apa manfaatnya? Manfaat pendidikan karakter menjadikan individu yang maju, mandiri, kokoh dalam memegang prinsip. Pendidikan karakter akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku yang berbahaya dan perilaku yang tidak baik. Prinsip-prinsip pendidikan karakter di sekolah itu ada beberapa, banyak sebetulnya. Kita angkat beberapa saja. Di antaranya, karakter ditentukan dari apa yang kamu lakukan, bukan yang kamu ucapkan, bukan yang kamu yakini. Setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa diri kamu. Karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan orang lain sebagai patokan untuk diri kamu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih dari mereka. Apa yang kamu lakukan itu memiliki makna bahwa kamu sebagai individu bisa merubah dunia menjadi sesuatu yang lebih baik. Apa bayarannya bagi mereka yang mempunyai pendidikan karakter baik? Kamu akan jadi lebih baik. Dan ini akan membuat dunia layak huni karena banyak orang-orang baik. Ada 18 butir pendidikan karakter yang diangkat dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Di antaranya ada religius, ada gugur, ada jujur, ada toleransi, ada disiplin, kerja keras, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras. Ini merupakan hal-hal yang dikaitkan di dalam pendidikan karakter yang nanti akan dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku. Jadi karakter-karakter inilah yang akan dimunculkan dalam proses pembelajaran. Sekolah bukan menuntut kamu jadi seorang yang pintar saja. Karena kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir sebuah pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan karakter diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi inilah hal penting yang harus dipersiapkan seorang anak untuk menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan hidup, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kecerdasan emosi. Daniel Goleman dalam penelitiannya membuat sebuah kesimpulan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual itu hanya 20% dan kecerdasan emosi 80%. Sepintar apapun intelektual seseorang bisa jadi tidak berarti jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosi. Jadi karakter berkaitan dengan kecerdasan emosi. Ada 12 cara tingkatkan kecerdasan emosi. Seseorang dituntut memiliki kecerdasan emosi dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan pekerjaan, termasuk ketika kita sedang belajar di sekolah. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Merupakan kemampuan memahami emosi orang-orang di sekitar kita.
Jadi apa saja modal kita supaya kita bisa seperti itu? Yang pertama, memperhatikan perilaku. Yang kedua, bertanggung jawab atas perasaan dan tindakan. Yang ketiga, berkomunikasi tegas. 4. Menghadapi konflik. 5. Memotivasi diri. 6. Berpikir positif. 7. Menerima kritik. 8. Kenali pemicu emosi. 9. Empati. 10. Mudah bergaul. 11. Jadi pendengar yang baik. 12. Tetapkan tujuan pribadi kita itu apa. Faktor penentu kecerdasan emosional memang harus kita bina. Kita harus tahu ilmunya sehingga kita mampu menerapkan dia, ya, menerapkan kecerdasan emosi. Ada empati. Empati respons. Apa itu? Empati respon adalah kemampuan menyadari perasaan atau emosi orang lain. Kalau tahu dicubit itu sakit, harusnya jangan mencubit, ya. Mood regulation atau kemampuan mengontrol perasaan. Interpersonal skill, kemampuan membangun hubungan atau berkomunikasi. Intermotivation, kemampuan memberikan motivasi yang baik. Dan self-awareness, ya, kemampuan menyadari efek dari emosi diri. Ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosi tinggi itu: 1. Dia mampu mengartikulasikan pengalaman emosionalnya, bisa membaca kekuatan dan kelemahan diri, sering dimintai pendapat, mudah mengikhlaskan rasa kehilangan, memahami perasaan orang lain, dan memiliki selera humor. Dari itu semua, dari kecerdasan emosi yang kita bahas dari awal, ya, dirangkum sesuai dengan kebutuhan siswa per usianya. Ya, di sekolah menengah dibuat 5 nilai utama yang bisa membuat revolusi mental. Jadi dari nilai-nilai yang banyak tadi dibuat 5 nilai utama yang akan dimunculkan sebagai pendidikan karakter di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, mandiri. 4, gotong royong. Yang kelima, integritas. Itu nilai-nilai utamanya atau core value-nya, ya, yang akhirnya nanti menjadi kristalisasi nilai-nilai penguatan pendidikan karakter di sekolah. Dimensi pendidikan karakter ini akan dikemas dalam 4 olahan. Ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Olah hati itu etik, individu yang memiliki kerohanian yang dalam, beriman, dan bertakwa. Olah pikir itu literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Olah rasa, estetik, individu yang memiliki integritas moral rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Terakhir, olahraga, kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik. Ya, kembali kepada 5 nilai utama karakter, prioritas penguatan pendidikan karakter. Religius. Apa itu religius?
Religius berarti individu yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkat-tingkat spiritual yang kita miliki. Kita yakin iman dan takwa inilah yang akan membimbing kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya. Yang kedua, nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Terakhir ada integritas. Upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Nilai-nilai itu pun tampak di visi misi SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Sehingga SMP Negeri 2 punya jargon Spanda Smart. Smart S-M-A-R-T. S-nya soleh dan soleha, M-nya mandiri, A-nya amanah, R-nya religius, T-nya terunggul. Apa yang diinginkan dari SMP Negeri 2 bagi lulusan yang sudah belajar di SMP Negeri 2? Itu menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat dan bersungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Yakin ya, kalau sudah religius, sudah soleh dan soleha, dia sudah taat, sudah bersungguh-sungguh menjalankan suatu ibadah, dia akan menjadikan semua apa yang dia kerjakan sebagai nilai-nilai yang ibadah. Mandiri adalah mampu menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia mampu memecahkan dengan segala strategi yang baik supaya hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Amanah, jujur, dan benar-benar dapat dipercaya. Bila dipercaya, dia mampu memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Religius, sikap perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama. Dari ini semua menginginkan bahwa siswa-siswi SMP Negeri 2 lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang terunggul, anak-anak yang hebat, anak-anak yang terbaik, ya, terpintar, bisa mengalahkan, mempunyai kelebihan dari orang lain. Dia terunggul. Siap menjadi murid SMP Negeri 2 Kota Sukabumi yang smart? Persiapkan diri kalian menjadi pribadi yang smart. Jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Ada satu quotes dari Ari Ginanjar, tindakan yang baik lahir dari pikiran yang baik. Maka, jagalah pikiran kita agar selalu positif. Saya Tia Fatma Santi Huspa memberikan semangat pada kalian semua untuk menjadi siswa-siswa yang berkarakter dan mampu menjadi dirinya sendiri. Sambil belajar bersama di SMP Negeri 2, kita akan bersinergi membangun bangsa dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari kelas, masuk ke komunitas, masuk dari sebuah lembaga, sehingga sampai ke masyarakat. Ya, jadilah anak yang baik, yang sebenar-benarnya baik. Karena karakter baik itu akan terpakai sampai kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ingat ya, yang namanya mutiara, walaupun letaknya jauh di dasar laut, dia tetap akan berkilau. Jadilah mutiara-mutiara SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.